Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipa Ajar Mutakin Dwi Putra dengan NIM 10309015. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas psikologi industri mengenai pelatihan dan pengembangan dari usaha sambal ikan nila asap. Nah, profil usaha yang saya miliki yaitu usaha sambal ikan nila asap merupakan usaha rumahan yang bergerak di bidang pengolahan pangan berbasis hasil perikanan. Produk utama berupa sambal dengan tambahan ikan nila asap. Produk ini dibuat menggunakan bahan baku ikan nila segar yang diasapi secara higienis serta dipadukan dengan rempah-rempah pilihan. Keunggulan produk ini yaitu tahan lama dan mempunyai cita rasa yang unik. Usaha sambal ikan nila asap dijalankan oleh sekitar 4-5 karyawan yang terlibat dalam kegiatan produksi dan distribusi. Pelatihan difokuskan pada divisi produksi dan logistik yang bertanggung jawab terhadap kualitas bahan baku, proses pengasapan, dan proses pengolahan hingga pengemasan produk. Nah, analisis kebutuhan pelatihan. Metode analisis kebutuhan pelatihan yang saya gunakan yaitu wawancara dengan karyawan serta observasi langsung pada tempat produksi. Nah, saya menemukan masalah kerja yaitu teknik pengasapan belum konsisten sehingga aroma dan tekstur ikan berbeda-beda, pembuatan ikan yang tidak sesuai SOP. Nah, gap kompetensi dari kebutuhan pelatihan ini yaitu kurangnya keterampilan teknik pengasapan yang tepat dan kurangnya kesadaran mengenai pentingnya produksi mengikuti SOP. Tujuan pelatihan dari yang akan kami lakukan yaitu meningkatkan pemahaman divisi produksi dan logistik. Yaitu pelatihan ini bertujuan agar karyawan memahami cara memilih ikan nila berkualitas serta bahan-bahan yang digunakan lainnya, teknik pengasapan yang baik, serta menjaga kebersihan dan keamanan pangan selama proses produksi. Kemudian menerapkan SOP produksi dan logistik. Karyawan dilatih menerapkan SOP mulai dari penerimaan bahan baku, pengasapan, pengolahan sambal, pengemasan, hingga penyimpanan produk. Nah, metode pelatihan yang saya gunakan yaitu metode on-job training atau OJT. Metode ini dipilih karena sesuai dengan kebutuhan usaha sambal ikan nila asap yang menekankan keterampilan praktis. Karyawan akan dilatih langsung di tempat kerja melalui praktik nyata seperti pemilihan bahan baku, teknik pengasapan yang benar, serta pengolahan sambal sesuai standar SOP. Nah, materi pelatihan yang kami berikan yaitu ada 3. Yang pertama, cara memilih bahan baku yang baik dan benar. Materi ini membahas tentang tata cara bagaimana memilih bahan baku yang baik dan segar yang layak digunakan. Yang kedua, yaitu materi tentang teknik pengasapan ikan. Materi ini membahas proses pengasapan ikan nila secara benar agar menghasilkan aroma khas dan daya simpan lebih baik. Karyawan diajarkan mengenai pemilihan jenis bahan bakar pengasapan, pengaturan suhu dan waktu pengasapan, cara menjaga tekstur ikan agar tidak terlalu kering, standar kebersihan alat pengasapan, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penerapan SOP dalam membuat sambal ikan nila. Materi ini membahas tentang betapa pentingnya proses produksi sesuai SOP serta berisi penjelasan manfaat jika proses produksi sesuai SOP. Nah, kemudian media dan fasilitor. Media yang kami gunakan yaitu video tutorial pengolahan ikan asap, poster SOP produksi, alat pengasapan ikan, kemudian ada kompor dan alat masak. Untuk fasilitor sendiri yaitu pemilik usaha atau ketua kelompok memberikan instruksi pelatihan. Kemudian supervisor produksi mengawasi proses pelatihan. Dan yang ketiga yaitu praktisi pengolahan pangan, memberikan edukasi keamanan pangan, membuat poster dan video tutorial pengolahan sambal ikan nila. Nah, untuk jadwal pelatihan yaitu kami menggunakan durasi 2 hari. Di hari pertama kami memberikan
materi pengenalan bahan baku, dan teknik pengasapan secara teori. Nah, dimulai dari jam 8 sampai jam 8.30 yaitu pembukaan, jam 8.30 sampai ke jam 9.30 materi pemilihan bahan baku, kemudian dilanjutkan istirahat di jam 9.30 sampai jam 9.45. Setelah istirahat pada jam 9.45 sampai jam 10.45 materi tentang pengasapan dan proses produksi sesuai SOP. Kemudian pada jam 10.45 sampai jam 11 yaitu evaluasi kuesioner pemahaman materi yang diberikan. Nah, di hari kedua praktik langsung. Ya, praktik langsung pengolahan sambal ikan nila asap. Dimulai dari jam 7.30 sampai jam 8.30 praktik langsung pemilihan bahan baku, jam 8.30 sampai jam 9.30 praktik teknik pengasapan, jam 9.30 sampai jam 10 itu istirahat, jam 10 sampai jam 11 itu praktik proses produksi. Nah, evaluasi pelatihan yang kami gunakan yaitu kami mengharapkan karyawan mampu memilih bahan baku berkualitas sesuai dengan SOP. Kemudian selain itu teknik pengasapan dilakukan juga sesuai dengan SOP. Dan yang ketiga adalah proses produksi yang sesuai dengan SOP. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.